Bagaimana caranya untuk menjadi seorang professional trainer di era digital seperti sekarang? Itu pertanyaannya, dan yuk kita dengarkan jawaban saya di video ini. Jawabannya obvious sebenarnya. Apalagi kalau misalnya Anda adalah seorang trainer yang mengajarkan sesuatu, yang melatihkan sesuatu. Maka ya Anda harus kembali belajar ulang, berlatih ulang. Kenapa? Karena era digital beda dengan era analog gitu. Kalau Anda selama ini memberikan pelatihan secara offline di kelas, ketemu langsung, dan offline itu banyak hal yang bisa Anda lakukan yang itu udah biasa Anda lakukan. Anda udah nyaman lakukan interaksinya dengan peserta, menggunakan tools, alat bantu tertentu, ada activity yang itu kita bisa saling bersentuhan, kita bisa berinteraksi, ketawa bareng di satu tempat. Intinya adalah banyak hal yang Anda sudah lakukan selama ini yang itu bekerja dengan baik ketika settingnya analog, non-digital di kelas. Yang mana itu semua nggak bisa kita mainkan, setidaknya to a certain degree. Karena memang kita nggak bisa ketemu secara langsung, kalaupun ketemu secara langsung sekarang ini di masa pandemi misalnya, kita tetap harus jaga jarak, ada face shields, ada masker, udah deh nggak nyaman deh, bahkan kelasnya dibatasin. Intinya kalau kita bicara dunia digital, apalagi di tengah pandemi, ini kita ngomongin sesuatu yang completely baru. Maka apapun yang Anda udah merasa hebat di masa lalu ketika dunia sebelum pandemi, ketika semuanya masih analog, masih offline, bisa jadi skill set itu nggak lagi kepake sekarang, nggak lagi relevan sekarang. Saran saya, terima aja deh, ya, akuin aja. Ya, yang saya suka sedih adalah sebagian teman-teman trainer profesional tuh masih terus sampai sekarang itu berharap, aduh pengen dong balik kayak dulu lagi, asik ya kalau dulu lagi, isinya cuma nostalgia masa lalu aja. Dia masih terus membanggakan, kalau dulu tuh gue bisa begini loh, gue hebat gini. Iya, itu masa lalu bro, udah lewat. Ya, jangan hidup di masa lalu. Sekarang buka mata lu sekarang hidup di dunia yang mana itu nggak bisa dilakukan, and the only way for you to keep providing your services, training services, is by doing it digitally, melakukannya dengan cara digital. Itu dulu menurut aku yang paling penting. Ya, akui, sadari bahwa yang ngebuat lu hebat di masa lalu sekarang gak kepake lagi. So you have to relearn, belajar ulang. You have to train yourself first before you train others. Anda harus melatih diri Anda sendiri dulu sebelum Anda melatih orang lain gitu. Dan kalau Anda sendiri gak mau melakukan itu, gak mau belajar ulang, gak mau melatih orang, gak usah jadi trainer. Ya karena Anda kan jadi hipokrit aja gitu, ngomong ke orang lain harus belajar, harus berlatih. Anda sendiri gak mau belajar, Anda sendiri gak mau berlatih. I'm so sorry kalau terkesan kayak menghakimi, but trust me, percaya sama saya nggak lagi menghakimi, saya lagi ingin menegaskan betapa pentingnya ini gitu. So ketika kita sudah melakukan yang pertama tadi ya, menyadari bahwa apa yang membuat kita hebat di masa lalu nggak lagi membuat kita hebat pada masa sekarang, dan kita nggak punya pilihan selain kita belajar, maka kita baru bisa masuk ke step yang kedua, yaitu belajar, berlatih. Pergi ke orang yang memang sudah lebih dulu dibandingkan Anda berhasil menguasai dunia digital. Entah menggunakan teknologinya atau bagaimana menyajikan desain trainingnya dan mengeksekusi trainingnya. Cari, habis itu berguru sama mereka, tanya sama mereka, ikut pelatihan mereka. Minta mereka jadi mentornya Anda. Intinya kembali ke titik nol. Seberapapun hebatnya Anda pada dunia analog sebelumnya, pada training offline sebelumnya, you start from zero again. Ya, you learn from those people yang udah lebih dulu menjadi penguasa di dunia training digital. Ya. Setelah itu jangan kelamaan, jangan akhirnya habis waktu Anda hanya untuk belajar terus latihan terus enggak. Langsung masuk yang ketiga, yaitu Anda langsung praktek aja. Anda langsung mulai aja buat kelas digital dengan teknologi yang Anda kuasai dulu. Karena enggak ada yang lebih baik dibandingkan pengalaman Anda ketika melakukannya. You will fail, you will make mistakes. But that's the part of the process. Anda akan gagal, Anda akan melakukan kesalahan, dan itu bagian dari proses untuk belajar gitu. And that's okay. Ya. Yang saya coba hindari adalah karena teman-teman dulu begitu hebat di masa analog, di masa training offline, ketika dia harus masuk kepada training digital online, dia kan harus mulai dari nol lagi gitu. Dan dia harus melakukan kesalahan lagi gitu.
Dan dia nggak mau melakukan itu. Kenapa? Malu gitu loh. Gue orang hebat begini kok, nama gue besar begini kok, masa gue harus tiba-tiba kelihatan jelek sih? Harus salah deh. Daripada gue kelihatan jelek, daripada gue salah, mendingan gue nggak lakukan deh. Akhirnya nggak pernah turun training online gitu. Nggak pernah benar-benar gunakan teknologi digital. Karena itu tadi, gue harus jaga muka gue bro. Aduh, ya ini yang susah gitu. Ya, so it's okay. Jadi beginner lagi gitu. Karena ini dunia yang baru, dunia digital. Kunci keberhasilannya beda gitu, teknik-tekniknya beda, marketnya beda, cara menyajikannya beda, itu completely beda gitu. Ya sudah nggak apa-apa, udah belajar dari ahlinya, mentoring dengan mereka, habis itu langsung praktek aja. And that's okay, you make mistakes, you failed, and you learn from the process. Lama-lama Anda akhirnya mulai, oh gini ternyata dunia digital, oh gini loh cara pakai teknologinya, gue cocoknya model begini nih, nah gaya gue begini nih kalau digital nih. Akhirnya Anda akan menemukan diri Anda, versi diri Anda yang terbaru di dunia yang baru namanya dunia digital, dunia trading online. Dan Anda akan menemukan audiens yang baru di dunia online, dan Anda akan mulai mengatakan gini, nah ini nih gue merasa at home sekarang. Memang ada hal-hal yang gue gak bisa lakukan seperti sebelumnya, tapi banyak hal yang menyenangkan ternyata di dunia yang baru ini ya. Dengan audiens yang baru ini ya. Dengan cara yang baru ini ya. Nah dengan 3 itu insya Allah nanti Anda akan bukan hanya nyaman menjadi trainer profesional di era digital, tapi Anda akan bisa bertumbuh dengan cepat dan akhirnya Anda bisa rise above the crowd. Good luck. Bismillah. Semoga manfaat. Kalau ada pertanyaan terkait dengan bisnis atau kehidupan atau apapun yang ada di antaranya, silakan ajukan pertanyaannya di kolom komen atau di direct message ke saya. Saya akan upayakan untuk bisa menjawabnya di video-video saya berikutnya. Makasih, sampai jumpa lagi. Jika Anda menemukan video ini bermanfaat, silahkan subscribe, like, dan jangan lupa untuk nyalakan notifikasinya.